Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Prabowo, guru otomotif SMK Muhammadiyah Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata pelajaran sasis. Materinya yaitu sistem kopling. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sistem kopling. Kopling terletak di antara mesin dan transmisi. Berarti kopling letaknya ada di tengah-tengah antara mesin dan transmisi. Kopling berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi. Kopling memiliki syarat-syarat berikut. Yang pertama, harus dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. Yang kedua, harus dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa selip. Dan yang ketiga, harus dapat memutuskan hubungan dengan sempurna dan cepat. Yang selanjutnya yaitu konstruksi dari kopling. Nah, kopling terdiri dari pertama plat kopling atau plat disc, yang kedua pressure plat, yang ketiga diafragma spring, yang keempat release bearing, yang kelima plat cover, yang keenam release fork, dan yang terakhir ada release cylinder. Kita bahas komponen utamanya dulu, yaitu tutup kopling atau plat cover. Plat cover terikat pada flywheel. Ini berarti bahwa saat mesin berputar, plat cover juga berputar. Syarat utama yang harus dimiliki oleh plat cover adalah balance dan mampu memindahkan panas dengan baik. Nah, plat cover juga mempunyai dua tipe. Yang pertama adalah plat cover tipe oil spring. Tipe ini mempunyai keuntungan penekanan terhadap plat kopling lebih kuat, dan kerugiannya tenaga untuk menekan pedal kopling besar, konstruksi rumit sehingga harganya mahal. Cara kerja dari sistem ini yaitu pada saat pedal ditekan, release fork menekan release bearing. Release bearing menekan release lever sehingga release lever mengangkat pressure plat melalui pivot pin melawan tekanan pressure spring dan menyebabkan plat kopling terbebas. Tidak lagi terjepit di antara flywheel dan pressure plat, dan putaran mesin tidak dapat diteruskan ke input shaft transmisi, jadi memutuskan putaran mesin. Nah, pada saat pedal dilepas, release fork tidak menekan release bearing. Release bearing tidak menekan release lever, sehingga pressure spring menekan pressure plat dan pressure plat menekan plat disc ke flywheel. Terjadi perpindahan tenaga. Berarti alurnya dari mesin atau flywheel ke plat cover, terus ke pivot pin, lalu ke release lever, kemudian ke pressure plat, lalu berjalan lagi ke plat disc, splint, dan yang terakhir input shaft transmisi. Nah, tipe yang kedua yaitu plat cover tipe diafragma spring. Tipe ini mempunyai keuntungan yaitu tenaga penekanan pedal kopling lebih ringan, penekanan terhadap plat kopling lebih merata, dan tenaga bekas tidak akan berkurang karena gaya sentrifugal saat kecepatan tinggi. Tapi dari sistem ini juga pasti punya kerugian juga, yaitu penekanan terhadap plat kopling lebih kecil daripada tipe yang pertama. Cara kerja dari sistem ini yaitu pada saat pedal ditekan, release fork menekan release bearing menekan diafragma spring sehingga diafragma spring mengangkat pressure plat melalui pivot ring dan menyebabkan plat kopling terbebas atau tidak lagi terjepit di antara flywheel dan pressure plat, dan putaran mesin tidak dapat diteruskan ke input shaft transmisi. Saat pedal dilepas, release fork tidak menekan release bearing tidak menekan diafragma spring sehingga diafragma spring menekan pressure plat dan pressure plat menekan plat disc ke flywheel. Terjadi perpindahan tenaga dari mesin atau flywheel ke plat cover, lalu ke pivot ring, kemudian ke diafragma spring, lalu ke pressure plat, setelah itu ke plat disc, splint, dan terakhir input shaft transmisi. Nah, itu tadi sekilas tentang plat cover. Nah, yang kedua yaitu ada plat kopling atau disc plat. Ini juga merupakan komponen yang sangat penting pada sistem kopling. Plat kopling berfungsi untuk memindahkan tenaga dari mesin ke transmisi dengan lembut tanpa terjadi selip.
Pada kopling terdiri dari facing yang berfungsi sebagai bidang gesek yang dikelilingi pada cushion plate yang berfungsi untuk memperlembut saat kopling berhubungan, dan cushion plate dikelilingi pada disc plate. Pada plate kopling juga terdapat torsion damper yang berfungsi untuk meredam kejutan saat kopling berhubungan. Jadi supaya suara mesin ataupun pada saat mesin berhubungan tidak terjadi getaran yang mengganggu. Itu fungsi dari torsion damper. Nah, yang selanjutnya ada tipe mekanisme penggerak. Yang pertama ada coupling mekanis atau mechanical cloth. Mechanical cloth terdiri dari cloth pedal atau pedal, release lever, release cable, release fork, dan cloth cover. Umumnya, mekanisme ini digunakan pada mobil-mobil tipe terdahulu. Nah, yang kedua ada coupling hidrolis. Pada tipe ini, gerakan pedal coupling dirubah menjadi tekanan hidrolis oleh master cylinder, yang kemudian diteruskan release fork melalui release cylinder. Tipe ini terdiri dari master cylinder, flexible hose, dan release cylinder. Itu tadi sedikit penjelasan tentang sistem kopling. Untuk materi selanjutnya, kita akan lanjut di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian di masa pandemi atau era new normal ini. Tetap waspada, patuhi protokol kesehatan. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.